pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Bersama kita bisa luar biasa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini hari Rabu. Ya, baik. Hari Rabu, Ibu absen terlebih dahulu. Afdila, Ajeng, Andini, Andre, David, Devani, Dian, Vanessa, sakit. Oh iya, masih izin. Intan, Yusya. Baik. Terima kasih ya. Pagi ini kita akan belajar tentang artificial intelligence. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Coding ya. Masih ingat nggak? Bikin apa ya kita minggu lalu? Bikin robot. Bukan bikin robot, berarti bikin instruksi dari sebuah robot, menggerakkannya bagaimana. Nah, kemarin ada yang error nggak ya minggu lalu ya? Ada. Nah, kita jadi tahu kan bahwa suatu perintah ya kan yang dibikin atau dibuat tidak sesuai maka akan menyebabkan error. Dalam pengambilan keputusan juga gitu ya nantinya. Jadi kalian kalau menemukan masalah itu maka harus dipikirkan dengan matang langkah-langkah apa yang harus diambil agar tujuan tercapai, permasalahan dapat selesai dengan baik. Jadi tidak salah mengambil langkah seperti itu. Materi hari ini adalah minggu lalu tentang coding, jadi pengenalan coding dan artificial intelligence. Nah, kalau kali ini kita akan masuk ke artificial intelligence-nya itu sendiri. Nah, minggu lalu sudah Ibu sentil sedikit ya tentang artificial intelligence itu apa sih gitu ya. Nah, masih ingat nggak? Ada yang kenal sama, coba, salah satu logo-logo yang ada di sini nih. Ada ChatGPT, ada Siri, ada Meta, ada Gemini. Ada nggak yang biasa menggunakan ini? Ada. Atau bahkan semua udah pernah? Ada yang belum pernah? Angkat tangan. Yang belum pernah? Udah Mbak. Oke ya. Kita sering sekali ya sebenarnya tanpa sadar kita sudah menggunakan AI atau artificial intelligence. Nah, ini AI ini tanpa kita sadari sudah masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, maka pemerintah ya kali ini dengan programnya ingin mengenalkan secara luas kepada peserta didik atau anak-anak itu bagaimana sih penggunaan AI yang benar, seperti itu kira-kira ya, dengan diadakannya mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi agar kalian bisa lebih memahami, mengerti secara mendalam apa sih AI itu sendiri dan apa sih manfaatnya untuk kita, seperti itu. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama, mengimplementasikan algoritma sederhana dalam bentuk coding di komputer. Masih ya, kita masih melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang coding. Jadi hari ini masih kita akan membahas coding juga, tapi kali ini langsung penerapannya ke dalam komputer. Jadi kalau minggu lalu kita masih pakai tulisan ya, bermain-main dengan kertas dan pensil dan pulpen seperti itu. Nah, kali ini nanti kita akan masuk ke dalam
aplikasinya di dalam komputer itu seperti apa sih, coding sederhananya agar kalian tahu. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana coding mendasari kecerdasan artifisial. Jadi dengan kita bermain nanti dengan algoritma dan coding di aplikasi tersebut, kalian menjadi tahu, oh ternyata artifisial tuh diciptakan seperti ini ya, seperti itu. Jadi lebih besar, lebih tahu gambarannya. Kemudian membuat proyek kecil bersama AI sederhana. Contoh, nanti kalian akan bikin chatbot sederhana ya, atau pengenalan pola, simulasi. Nah, chatbot sederhana, jadi ada inputan yang kalian masukkan, ada reaksi nanti yang akan diberikan oleh sistem. Yang keempat, merefleksikan penggunaan coding dan AI secara etis. Jadi nanti kita akan menggunakan coding dan AI sesuai dengan etika yang ada, seperti itu. Selanjutnya, nah masih ingat nggak apa itu artificial intelligence? Namanya saja intelligent, apa? Kecerdasan artificial, cerdas ya. Berarti apa? Kecerdasan buatan. Maksudnya adalah robot. Kemarin contohnya. Terus apa lagi? Chatbot. Yang chatbot yang tadi, yang kamu kenal tadi, kamu pakai apa biasanya ya? Pakai ChatGPT. Bikin apa aja sih biasanya kalau di ChatGPT? Cari jawaban. Terus apa lagi? Ada yang ini enggak? Edit foto. Benar. Kok bisa ya? Kok cerdas ya gitu ya? Kok ngasih jawaban ya? Nah, pernah pikirkan nggak seperti itu? Pernah. Nah, kira-kira gimana? Kok bisa? Ayo. Kok bisa ya mereka berpikir seperti itu, menjawab pertanyaan kita? Nah, sekarang pertanyaannya, lalu AI dibangun oleh apa? Nah, alat tadi, chatbot tadi yang kita gunakan itu kira-kira dibangun oleh apa ya? Ayo, kok bisa sih mereka menjawab pertanyaan kita? Kok bisa sih mereka merespon apa yang kita berikan, kita inputkan gitu? Ayo, kira-kira pakai apa? Hah? Di input, betul. Apa yang di input? Ada inputan atau masukan ke dalam chatbot tersebut. Oke, apa lagi? Selain di input, datanya apa lagi? Coding, betul. Jadi ada coding. Kemarin ya, yang minggu lalu ada pemrogramannya yang di dalam, pasti diprogram. Jadi kalau kalian seperti ini, jawabnya seperti ini, gitu ya. Kalau ada ini, jawabnya seperti ini, dan seterusnya. Jadi ada dua. Jadi AI itu dibangun oleh logika coding dan data. Jadi data-datanya yang kalau bayangkan ya, kalau ChatGPT itu berapa sih yang pakai? Banyak, ribuan ya. Orang di seluruh dunia mungkin. Berarti ada berbagai macam bahasa. Bayangkan, data yang dimiliki oleh ChatGPT itu seberapa banyak? Wow, ya namanya itu adalah big data. Ya, jadi nanti ada yang namanya big data. Nanti kalian akan pelajari next di selanjutnya. Nah, jadi betul AI itu dibangun oleh coding, jadi pemrogramannya plus data-data yang diinputkan, yang dimasukkan seperti itu. Sehingga maka sangat mungkin suatu AI itu adalah memiliki kecerdasan yang cukup tinggi seperti manusia. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba logika coding dengan menggunakan Python. Ketika kalian membuka online Python, di situ Python sudah memberikan sintaks sederhana. Menemukan hal yang sama kayak di depan? Ya. Kita coba lagi nih. Tadi katanya AI itu gabungan dari logika coding plus data ya. Nah, berarti ada data nih yang diinputkan. Contohnya, kita akan menggunakan data, bisa menggunakan yang namanya Studio Code ya. Coba kalian nanti buka Studio Code, kemudian continue with Google ya. Nah, ini contoh ya, yang Ibu ambil contoh Studio Code-nya.
kita akan memetakan, ceritanya di sini kita akan memetakan mana yang ikan, mana yang bukan ikan. Nah, ini adalah AI kita. Nah, kita akan memetakan mana yang ikan dan bukan ikan. Kita akan lihat, kalau kita memasukkan data sedikit dengan data yang banyak, itu AI cerdas mana sih gitu ya. Kita coba. Ini apa? Ini apa? Kulit pisang. Ikan atau bukan? Bukan. Maka kita akan berikan tanda dia bukan pisang. Bukan pisang, maaf. Bukan ikan maksudnya. Nah, not fish. Oke. Nah, di sini ya. Gunakan button, tombol, label, and image fish or not fish. Tuh, gunakan tombol not fish dan fish untuk membedakan data mana yang bukan ikan dan ikan. Nanti AI ini akan menyimpan data tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan berikan kulit pisang bukan ikan. Nah, dia masuk tuh datanya ke dalam AI kita. Ini ikan atau bukan? Ikan, maka kita klik ikan. Ini ikan atau bukan? Bukan, kita berikan 3 data ya. Ini ikan. Ini ikan. Oke, kita kalau mau pakai 5 data misalkan. Nah, tadi kita sudah memasukkan 5 ya. Kita continue, kita lihat hasilnya. Kalau ada 5, kira-kira dia kenal nggak ini ikan atau bukan? Ini contohnya nih. Yuk, ini ikan bukan ya menurut AI? Kita klik run, kita lihat. Let's go. Nih, bukan ikan. Ini dianggap ikan nih. Nih dianggap ikan. Nah. Ikan. Bukan ikan. Ikan. Ini dianggap ikan ini masih. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Betul. Karena data yang diinputkan atau dimasukkan ke dalam AI baru sedikit. Jadi AI belum tahu nih ikan atau bukan, tapi karena bentuknya mirip ikan maka dianggap ikan. Kita akan berikan data lebih banyak daripada yang tadi. Kalau tadi hanya 5, maka ada sampah yang dianggap sebagai ikan. Nah, sekarang kita akan masukkan data lebih banyak. AI-nya lebih cerdas atau tidak? Oke, ini fish bukan? Not fish. Ini fish. Fish. Ini not fish. Not fish. Ini fish. Fish. Nah, ini tadi dianggap ikan loh ya. Ternyata ini adalah not fish. Fish. Not fish. Nah, sekarang data yang kita masukkan ada 20 nih ke dalam AI. Sekarang kita coba AI-nya lebih pintar atau tidak. AI itu buatan manusia. Jadi buatan manusia tergantung kita. Dia di dalamnya ada coding dan ada data yang kita inputkan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kalian berkelompok. Kita membuat kelompok sama seperti tadi, 3-3 saja, nggak usah jauh-jauh. Jadi hanya sebaris-sebaris saja. Kalian buat lembar kerja siswa. Ya, seperti ini. Membuat lembar kerja siswa yang sudah Ibu share. Coba dicek, nah nanti diisi. Tugasnya adalah membuat suatu aplikasi sederhana, misalkan kalkulator, atau pengukur suhu ruangan, dan seterusnya ya, terserah kalian. Aplikasi sederhana, nanti tuliskan prompt-nya itu apa, seperti itu ya. Kemudian hasilnya bagaimana. Kalau kurang sesuai, diperbaiki, prompt perbaikannya apa, seperti itu. Prompt perbaikannya apa, kemudian hasilnya bagaimana? Nah, nanti akan ditanyakan berapa kali kalian memperbaiki, seperti itu. Ya. Kemudian nanti dipresentasikan hasilnya. Dengan menggunakan Canva AI, silakan membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menuliskan prompt yang benar. Oke.
Misalkan mau bikin kalkulator sederhana, boleh dimasukkan. Apa? Boleh. Seperti terlihat tidak hanya ada level air dan juga jumlahnya, tapi juga bisa ganti warna. Nah, seperti yang terlihat ini adalah visual dari dark mode-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang kami buat. Kami buat aplikasi jurnal. Itu. Cara pakainya bagaimana ini? Cara memakainya, tinggal kita tambahkan emotion yang sudah disediakan situ. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi menyelesaikan ya pembelajaran hari ini, tadi kalian juga sudah presentasi, kita sudah mencoba coding dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, refleksinya bagaimana? Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Alhamdulillah, sudah kalian jadi mengerti tentang apa saja hari ini? AI, terus coding ya, terus bagaimana bahwa coding itu, coding-coding sederhana bisa begitu menyenangkan ya. Kemudian AI itu bisa tadi dibuat oleh apa AI? Dibuat oleh logika coding dan data. Jadi semakin banyak data yang dimasukkan, maka hasilnya juga akan semakin akurat ya. Begitu dulu ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang kegunaan AI di berbagai bidang, terutama nanti di bidang pendidikan. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.